Swastiastu. Baik, di sini kita akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Republik Indonesia dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Awal reformasi di Indonesia. Sebelum diberlakukannya reformasi di Indonesia, masyarakat terutama mahasiswa menuntut kepada pemerintah saat itu, yaitu pemerintahan Soeharto, karena tatanan yang dilakukan Presiden Soeharto tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga masa Orde Baru didesak untuk diakhiri di tahun 1998. Kemudian, atas banyak desakan dari para kaum terpelajar di tahun tersebut, terjadi banyak pendemoan karena agar Soeharto lengser dari kedudukannya sebagai presiden. Adapun tuntutan para mahasiswa secara rinci, yang pertama itu adalah suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketiga pemberantasan KKN, keempat penghapusan dwi fungsi ABRI, kelima penegakan supremasi hukum, dan yang keenam adalah pelaksanaan otonomi daerah. Dan agenda utamanya turunnya jabatan Soeharto dari kepresidenan. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri lalu kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Perkembangan politik dan ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia telah mengalami krisis moneter yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri menumpuk. Dalam pidato pertamanya, pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai presiden, pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan reformasi secara sangat cepat. Pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara pemimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendekiawan dari universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan ABRI. Pekerjaan rumah dari bidang ekonomi yang disasar dalam kabinet ini adalah tersedianya bahan makanan utama dan lancarnya perputaran roda perekonomian. Adapun pusat dari Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas dan memberikan kesempatan UMKM untuk berkembang produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan antara lain: yang pertama, amandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Yang ketiga, membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun. Yang keempat, reformasi politik, pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap difungsi ABRI. Yang kelima, TAP MPR nomor 16 atau MPR atau 1009 tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. 3. TAP MPR nomor 10 MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik, diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu: yang pertama, bebas berpolitik dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 84
partai politik telah dibentuk namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang kedua, kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SID sehingga media massa cetak tidaklah khawatir dibredel seperti pemerintah sebelumnya. Ketiga, otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disentralisasi bangsa. Yang keempat, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Baik, jadi yang keempat adalah pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik saat itu. Presiden membentuk komisi pemilihan umum KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik, pemerintah, sehingga untuk melakukan perencanaan pemilu di tahun itu agar berjalan dengan lancar dan adil. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timor Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini mengantarkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapat pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste ini. Kemudian yang keenam adalah reformasi bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok yang kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pemerintah melaksanakan program jaring pengamanan sosial atau JPS yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat yang memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. Kemudian yang ketujuh adalah reformasi bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 1,5 tahun. Selain itu, adanya duifungsi ABRI di pemerintahan sebelumnya akan dilakukan pemisahan tugas polisi dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum. Selanjutnya yaitu perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai nama Gus Dur, yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat yang menjabat mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengahnya, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has yang kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintah Presiden Gus Dur melakukan reformasi pada bidang hukum dan politik serta mengeluarkan beberapa kebijakan politik, di antaranya yaitu Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua yaitu Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Imlek, Tahun Baru Imlek. Yang kelima yaitu diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Yang keenam yaitu pencabutan peraturan
mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxianisme dan Leninisme. Marxisme adalah suatu paham yang akar pada pemikiran tokoh bernama Karl Marx. Paham ini berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial. Cakupan Marxisme adalah materialisme dialektis dan juga materialisme historis serta penerapan pada aspek sosial. Marxisme dilarang di Indonesia karena paham ini mengakar pada pemikiran Karl Marx yang diketahui dengan syarat muatan ateisme. Selanjutnya yaitu Leninisme adalah paham yang akar pada Marxianisme. Oleh sebab itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Leninisme pada dasarnya adalah pengaplikasian pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Lenin. Paham ini menekan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Yang ketujuh yaitu membuka MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik. Dibandingkan dengan era sebelumnya, laju pertumbuhan yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 21 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintahan dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Adapun reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun reformasi di bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 hingga 2004. Adapun masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah.
Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Dan adapun upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintahan Malaysia. Namun, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang keempat, yaitu desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sistem pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin memberikan kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan wilayah mereka. Yang kelima yaitu upaya pemberantasan KKN. Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakan hukum, terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat-pejabat negara. Namun, keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi ini tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang keenam yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu legislatif tahun 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Namun, hanya 5 partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PBP, dan PAN. Pada tanggal 5 Juli 2004, pelaksanaan pemilu dilaksanakan, namun belum ada yang memenuhi syarat yaitu mencapai 50% suara, sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla berhasil mengungguli pasangan Megawati Soekarno Putri dan KH Ahmad Hashim Muzadi. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terdapat 5 bagian dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias Yudhoyono 2013. Yang kedua,
Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk menerapkan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintahan pusat dan memperluas wewenang pemerintahan daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Yang ketiga, upaya menyelesaikan konflik dalam negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Peso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Peso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Peso. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi, yakni Budiono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Yang kelima, euforia berdemokrasi, demokrasi masa reformasi. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita. Berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta, sehingga euforia kebebasan pers yang telah sekian lama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Yang keenam, bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif stabil, hanya mengalami kenaikan dan penurunan yang kurang signifikan. Indonesia juga merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Analisis ekonomi memasukkan Indonesia sebagai keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat. Bahkan angka pertumbuhannya melebihi negara-negara maju. Pada tahun 2011, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-10. Susilo Bambang Yudhoyono fokus kepada kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi BBM. Kebijakan berfokus pada sektor real dan keuangan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Tetapi di masa SBY memiliki kelemahan terhadap pencapaiannya, yaitu tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang. Kesimpulannya, proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis. Dampaknya terus mengerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Tidak sampai menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun 1997 ketika krisis moneter melanda dunia, bulan Mei 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang sehat. Ketika selama ini terkurung oleh sistem kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang. Selama masa reformasi hingga kini, berbagai pembaharuan nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya, berlangsung lebih demokratis. Pembaharuan di bidang hukum juga terjadi. Desentralisasi berlangsung dan gerakan separatis GAM bisa diakhiri. Terhitung sejak bergantinya era Orde Baru ke era reformasi, hingga pemilu tahun 2014 ada 4 tokoh yang menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda dan tidak dimengerti oleh Anda, mohon permaklumannya. Sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.